Oke, selamat siang semuanya. Di sini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara pembuatan digital talent model. Pada video pertama ini kita akan memperkenalkan tools-tools atau data-data untuk pembuatan digital talent model tersebut ya. Pertama kita harus membuat new folder. New folder ini kita bikin agar berurut step by step kita, langkah demi langkah kita dalam pembuatan perencanaan. Di sini saya akan menggunakan data dummy dari nikel, bahan baku galian nikel. Dibikin DTM ya, DTM. Untuk topografinya kita buat di sini. Dalam membuat sebuah desain, kita harus set as Word directory tersebut. Set as ini maksudnya apa? Seluruh pekerjaan kita yang ada di layar monitor hitam ini semua akan tersimpan di dalam data 01 DTM tersebut. Nah, kita sudah memiliki satu data topografi. Ya. Nah, data ini bagaimana cara membukanya? Kita bisa klik kanan, open. Nah, keluar ya. Atau kita pun juga bisa melihat menarik data. Nah, ini merupakan data survei yang kita dapatkan dari tim survei kita sebagai landasan kita dalam pembuatan IU. Nah, data ini kan baru dalam bentuk DXF ya. Kita akan mengubah data tersebut menjadi bentuk string agar bisa dilanjutkan ke pembuatan tahap-tahapan selanjutnya. Bagaimana cara pembuatannya? Kita ke Surface, ke DTM from layer, selanjutnya kita bikin. Nah, perform breakline test kita unchecklist. Apa maksud perform breakline test tersebut? Ini merupakan tanda atau garis titik ketika string-string ini dihubungkan. Namun, ini bukan data dari super yang rata-rata, tidak perlu ada garis tambahan atau garis ukur, sehingga untuk mempersingkat waktu kita unchecklist. Selanjutnya kita apply. Nah, di sini kita dapatkan data bagaimana cara pembuatan DTM-nya. Selanjutnya kita save. Save dulu ya. Save topografi, selanjutnya kita apply. Nah, kita sudah dapat data topografi di sini dengan str. Nah, bagaimana cara melihat untuk nah, di sini kita bisa lihat jarak-jarak sini lancip ya. Lancip, lancip. Nih, kita bisa lihat, kita bisa smoothkan. Nanti kita bandingkan lagi smooth yang kita buat atau kita bikin, mana yang lebih cocok untuk perencanaan kita. Ini merupakan dari kepribadian kita masing-masing. Lalu bagaimana cara mencocok, membuat smoothkannya? Kita ke surface, ke contouring, selanjutnya kita ke smooth streak in layer. Nah, string seluruh bagian ini merupakan namanya string ya. Selanjutnya kita bikin 1 sampai 99. 1 sampai 99. 1 sampai 999. Ada dua bentuk smooth yaitu SP-line dan interpolation. Nah, mana yang lebih bagus? Ini tergantung dari selera kita melihatnya. Kita coba dulu untuk di SP-line. Kita klik apply. Datanya akan berubah. Selanjutnya kita save dulu. Save. Topography in SP-line. SP-line. Nah, untuk teman-teman ketahui semua, dalam pembuatan topik atau judul dari data, kita
harus menggunakan ini dan namanya underscore ya. Ah, tidak bisa menggunakan spasi. Ditakutkan data tersebut tidak tersimpan. Kah, rata-rata pembuatan folder di aplikasi serupa Mindscape itu menggunakan underscore. Soalnya kita apply. Oke, selanjutnya kita lihat di contouring. Tadi S9 sudah, smooth streak in layer. Ini kita lihat dari interpolation. Kita apply. Nah, kita sudah bisa lihat perbandingannya nanti ya. Ini kita save ya. Save. Fotografi interpolasi. Interpolasi. Ini kita apply. Reset dulu grafik. Nah, kita akan membandingkan mana data, mana bentuk yang paling smooth. Ini kita pilih datanya, topografi STR, klik tanda kontrol untuk memblok data-data tersebut, atau kita juga bisa mengklik tanda shift sampai ke akhir. Klik kanan, open. Nah, ini semua sudah dapat data-datanya. Oke, datanya sudah kita dapatkan. Topografi interpolasi, dan topografi S9. Mata ini, kita lihat seluruh matanya terbuka dan ada tanda checklist hijau. Tanda checklist hijau ini merupakan tempat kita untuk mengedit atau untuk mengedesain monitor yang ada di layar kita, dari aplikasi kita. Pertama-tama kita lihat untuk ke S9 dulu ya. S9. Ini kita matikan mata-matanya. Nah, untuk tiga data tersebut, ini kan merupakan pewarnaannya yang sama. Untuk mempermudah kita membandingkan dari data-data tersebut, kita harus mengubah warnanya tersebut. Bagaimana caranya? Kita matikan dulu mata-matanya. Oke, pertama kita ke edit, string, renumber range. String range ini kita buat 1 sampai 99 ya, karena datanya kita sampai full. Nah, kita buat pewarnaannya string range itu 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 itu merupakan kode dari sebuah pewarnaan yang ada di serupak. Ini kita tes menjadi 3 deh ya. Kita apply. Nah, warnanya akan berubah menjadi biru. Ini kita save lagi. Save. Yes. Oke. Selanjutnya kita pindah ke interpolasi. Warna interpolasi. Nah, kita aktifkan centang hijaunya, kita hidupkan matanya. Selanjutnya kita sama seperti edit string renumber of rank. Ini 1 sampai 99. Nya 4. Apply. Nah, warna berubah jadi hijau. Ini kita save. Nah, kita sudah dapat perbedaan warna untuk kita bandingkan mana yang lebih smooth, mana yang lebih baik untuk pembuatan perencanaan kita. Sekarang kita aktifkan kembali mata-matanya. Nah, oke. Ini kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat untuk yang, nah, untuk topografi, ini untuk interpolation, warna lebih smooth sini ya. Ini kita pakai ke topografi SP line. Nah, ini yang SP line.
Nah, tergantung kita lagi dalam pembuatan blok model atau DTM-nya, mana yang mau dipakai. Selanjutnya, saya akan mencoba memakai dari topografi data OD-nya ya. Clear. Mau kita buka lagi data DTM. Nah, data DTM ini merupakan data kontur topografi ya. Dari data tersebut kita belum tahu ini beda tingginya di mana, beda tingginya berapa, kita belum tahu. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Nah, kita lihat hmm, di, saya bikin di gimana dari itunya ya? Oke, jadi mungkin. Jadi kalau plannya, ya, oke, ini plannya. Oke, nah jadi kalau kita anggap kita pakai yang ini, oke, nah ini kan datanya udah. Cuma kalau misal kita seperti ini kan kita bingung nih mau ngelihatnya seperti apa, ya kan? Nah kita akan buat pewarnaannya dulu berdasarkan dari elevasi terendah dan elevasi tertingginya. Kita ke display, kita ke surface or solid with Oh, color banding. display. Oke, ini karena layer satu yang aktif ini cuma topografi. Nah, untuk melihat ketinggian tersebut, kita ke display, surface are solid with color banding. Nah, biasa kita ke banding tab ya, non ini. Kita klik non. Non ini merupakan tidak ada perbandingannya. Biasa saya menggunakan set number of bands. Nah, di sini ada 5 pewarnaan dari terendah hingga tertinggi dengan nomor bandingnya 5. Kita baru belum tahu nih bagaimana ketinggian dari data kita. Bagaimana kita cara melihatnya? Oke, kita ke inquire, ke report layer extent. Nah, kita bisa lihat ini layarnya. Z minnya kita 827 dan Z max-nya 856. Ini sekitar 29 ya. Biar 29 anggaplah kita bikin 30. Jadi ke display kembali lagi surface solid with color banding. Kita bagi 5 ini warnanya. Jadi 0 sampai 6 itu merupakan zona yang paling bawah dan 24 sampai 30 adalah zona yang paling tinggi. Tentunya kita apply. Nah, ini kita dapat lihat untuk zona yang paling tinggi dari satu titik ya. Titik dan zona paling rendah ada di ini. Wow. Oke, dampak samping. Nah, ini kita lihat dari tampak depan, kita lihat dari tampak Z to X-nya. Z to X, Y to X, selanjutnya Z to Y. Nah, oke. Selanjutnya kita save. Topography in color ketinggian. Apply.
Oke, oke, itu yang disampaikan untuk materi kita pertama ini. Semoga bisa kita terapkan dan kita pelajari selanjutnya. Untuk video selanjutnya next akan saya umumkan di channel YouTube saya. See you and talk next. Selamat siang.